SMA Santa Patricia dengan saya dan Aubrey dari kelas 11 A. Dan saya Stefania di kelas 11 IPA. Wah, gimana nih kabar kamu hari ini? Baik nggak? Wah, aku sih lagi dalam keadaan mood yang baik banget karena tadi aku habis dari posting foto di salah satu media sosial. Terus aku juga dapat like yang banyak, komentar-komentar yang positif. Wah, keren banget nih. Jujur kamu emang kalau bikin konten tuh selalu niat dan menarik banget ya audiens. Makasih, Ampe. Tapi kamu pernah nggak sih mikir kalau media sosial itu berpengaruh banget sama kehidupan kita? Aku cukup setuju sih, karena coba deh kalau kita pikir-pikir lagi, sebenarnya media sosial itu kalau kita pegang nih seharian aja, pasti kita bakal merasa kayak hidup kita ada yang kurang gitu ya. Iya, bener banget, aku juga merasa gitu. Terus kan kalau sekarang itu informasi cepet banget ya nyebar di media sosial. Itu menguntungkan banget ya sih bagi kita, jadi kita bisa tahu banyak hal cuman modal HP sama jaringan internet. Bener sih, benar. Tapi kalau misalnya masalah media sosial itu juga kadang bisa jadi tanda kita loh, karena berita yang cepat beredar itu bakal bikin orang-orang itu bakal cepat terpengaruh, terus mereka bakal mulai berspekulasi yang aneh-aneh. Kayak berita yang viral baru-baru ini kan pasti banyak banget tuh komen-komen yang mulai berspekulasi yang aneh-aneh, terus mereka bakal menyalahkan satu sama lain dan malah menyebabkan ada pro dan kontra masalah tersebut. Ya, bisa emang bener sih, karena itu juga menimbulkan orang jadi perpecahan ya, cuma gara-gara satu topik. Tapi sebenarnya kita harus bisa lihat dari sisi positifnya juga. Kayak contohnya aku punya teman yang aku ketemuin di media sosial dan bahkan sampai sekarang kita masih kontakkan, malah jadi bestie loh. Wah, aku juga bener banyak banget sih teman-teman yang aku dapetin dari media sosial, dan sampai sekarang kita juga masih kontak-kontakan gitu. Cuman aku mau bagi satu pengalaman aku yang lumayan seru gitu. Boleh tuh diceritain. Ya ini lumayan menarik banget karena ini tuh terjadinya di kisaran tahun 2018 gitu. Aku pernah punya teman dan dia itu kerjanya sehari-hari adalah jual aksesoris HP. Nah, waktu itu karena dia bilang dia lagi butuh uang dan sebagainya, jadi aku pikir ya hitung-hitung karena butuh teman, jadi aku belilah salah satu aksesoris HP itu dari dia, dan juga kayaknya waktu itu kisarannya ada totalnya sekitar 300.000 gitu. Nah terus aku pun transfer full ke dia, dan aku mikir karena kita udah jadi teman ya lah ya saling percaya aja gitu, udah trusted juga, dan karena dia teman juga jadi aku pikir udah lah nggak apa-apa gitu. Terus dia bilang dia janjiin kalau dalam 3 hari dia bakal kirim nomor resi, tapi aku tunggu sampai 3 hari ternyata kok nggak ada kabar dari dia gitu ya. Aku udah mulai curiga, cuman aku pikir nggak apa-apa lah, mungkin dia lagi sibuk jual aksesoris HP-nya itu, masih banyak chat yang mungkin dia harus bales gitu. Terus udah lewat 5 hari, 6 hari, ternyata sama sekali nggak ada responnya, dan akhirnya aku baru tahu kalau itu ternyata dia adalah penipu gitu. Aku lumayan trust issue sama teman-teman yang aku dapat dari media sosial semenjak kejadian itu, dan aku jadi kurang percaya gitu. Aku lumayan berpikir kalau misalnya media sosial itu ternyata nggak sepositif yang orang-orang bilang gitu. Sayang banget ya 300 itu kalau kita pikir kan bukan nominal yang kecil ya. Iya, malah bisa buat makan-makan nggak sih? Iya. Terus ya betul lah ya, udah terlanjur kan pengalaman ya Bre. Iya. Cuman aku juga belajar dari dia kalau memang di media sosial itu kita bisa berbisnis dan juga bisa jadi salah satu promosi untuk berbisnis gitu. Kamu pernah nggak nih punya pengalaman untuk berbisnis? Untuk pengalaman berbisnis sih bukan dari aku sendiri, tapi aku punya keluarga, dia itu saudara jauh aku, dan waktu pandemi kemarin di mana ekonomi kita lagi susah-susahnya, kebetulan dia punya ide buat bikin salah satu bisnis, lalu dia posting di salah satu media sosial. Habis itu ternyata nggak nyangka kalau bakal blowing up banget. Wah. Ya kan, terus habis itu dia pindah deh di e-commerce ya, orang-orang gampang banget. Terus ternyata sampai sekarang aku lihat bisnisnya mulai berkembang juga. Ya berarti keren banget ya itu saudara jauh kamu itu ya, dan
kita juga bisa tahu kalau memang sebermanfaat itu media sosial, kalau kita memang harus mengesampingkan hal-hal negatif dari media sosial. Cuman kita harus bisa lah lihat dari sisi positifnya, karena banyak banget manfaat yang bisa kita dapat, mulai dari ketemu banyak teman, terus juga kita bisa jadi sarana berbisnis, terus kita juga bisa jadi sarana penyebaran berita yang positif dan cepat gitu ya kan. Mungkin teman-teman juga bisa bagiin di kolom komentar tentang pengalaman kalian. Mungkin kalian pernah ketemu teman baru di media sosial, atau kalian mungkin pernah promosi bisnis kalian di media sosial gitu ya. Bener banget, yang penting kalian harus banyak-banyak belajar buat pilih-pilih yang mana yang baik di kehidupan kita sama yang negatif. Jangan sampai kayak kejadian Audrey terulang ya Iya, teman-teman. Itu biarkan itu jadi pengalaman aku aja, jangan sampai kalian juga ikut mengalami itu gitu ya. Nah, mungkin makasih banyak buat teman-teman semuanya karena udah mendengarkan nih obrolan di podcast kali ini. Nah, terus terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang udah ngedengerin. Seru banget ya kita bisa bercerita ke kalian semua mengenai media sosial, perannya itu apa aja di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Yuk sama-sama kita dukung podcast ini dengan cara kalian klik like, comment, dan subscribe YouTube channel kita, serta kalian jangan lupa untuk aktifin tanda loncengnya supaya kalian bisa tahu kalau ada video terbaru dari podcast kita. Oke, makasih teman-teman. Aku Estefania, pamit undur diri bersama rekan aku. Brand Aubrey. Dan kami tutup. Bye-bye. Bye bye.